Halo Kacang Tani dimanapun berada, selamat sore. Ketemu lagi dengan Among Tani Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan petani sejahtera, selamat sore, selamat menjelang petang. Kita sambil ngobrol-ngobrol untuk kemajuan kita bersama, terutama ayo mari mencoba cara pola pikir kita untuk berintegrasi ke petani yang lebih modern, tapi masih memakai cara lama atau tradisional. Cuma tak kalah pentingnya kita ngobrol-ngobrol seperti ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang dalam kesempatan ini, ayo mari bersama-sama membahas masalah persiapan atau pola bercocok tanam dengan sistem organik. Sistem organik ini tidak kalah hebatnya seperti teman-teman saksikan untuk sawah saya sendiri sudah 12 tahun. Cuma kalau saya tidak mengharuskan, terutama petani penggarap atau penyewa lahan. Karena apa? Dengan sekonyong-konyong merubah kebiasaan memakai pupuk anorganik seperti dulu pada zaman swasembada pangan, pemerintah kita waktu itu menerapkan repelita demi repelita dengan program-programnya yang fenomenal, dan akhirnya tercapailah swasembada pangan. Tapi apa risikonya yang sekarang kita lihat? Jadi lahan kita sangat tergantung dari pupuk-pupuk anorganik. Karena apa? Mikrobio yang sebetulnya membantu kita secara tidak sadar, karena sistem kerjanya mikrobio bukan sistem kerja kayak kita benar-benar dilihat secara nyata oleh mata. Tapi yang namanya jasa-jasa teknik mikrobia pengurai lahan yang membantu kesuburan lahan, terutama lahan pertanian, itu semakin lama semakin menipis karena tergerus oleh pupuk anorganik yang secara instan langsung terbukti atau secara nyata dilihat oleh kasat mata. Begitu dikasih pupuk anorganik 2 hari 3 hari langsung hijau. Lain halnya dengan pupuk anorganik, karena menunggu proses mikrobia tadi yang tadinya bahan mentah diproses menjadi bahan atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Maka dari itu, mari kita
bersama-sama memikirkan nasib lahan yang akan mendatang. Jangan ragu, jangan bimbang. Saya lebih senang orang yang tidak percaya dengan menggunakan pupuk organik apapun mereknya, baik buatan rumahan atau berskala besar PT. Tapi saya lebih senang orang yang tidak percaya tapi mau mencoba, daripada orang yang percaya dan percaya tapi seumur-umur tidak mau mencoba, sehingga tidak tahu persis apa kehebatan pupuk organik tersebut. Pertama, kita tidak kalah pentingnya menyiapkan lahan untuk tanaman khususnya yang langsung organik. Kita lihat kalau bisa menjadi petani modern zaman sekarang, ada yang namanya tester yang bisa mengecek kandungan unsur hara yang ada di lahan kita. Teman-teman bisa lihat di media, terutama media online. Di situ banyak dijual alat-alat yang bisa membantu kita menjadi petani yang modern. Mulai harga yang berkisaran 70 sampai harga yang 500-an. Di situ ada soil tester, ada tester untuk mengukur kesuburan tanah komplit. Jadi teman-teman bisa melihat di internet, atau bisa, kalau saya menyarankan, bisa membeli, sehingga kebutuhan pupuk anorganik bisa dicegah atau dikurangi, mengingat keadaan sekarang sang petani sangat kesulitan mendapat pupuk yang bersubsidi karena teman-teman sangat tergantungan dengan pupuk organik tersebut. Padahal kalau kita mau berintegrasi menjadi petani yang benar-benar mau maju dan mau mencoba untuk menjadi petani yang unggulan atau menjadi petani yang sifatnya melopori teman-teman, terutama yang untuk dikonsumsi sendiri, lahan sendiri, saya anjurkan dan saya himbaukan untuk mencoba membuat atau beli dalam proses beli pupuk organik berbentuk cair bisa, granular bisa, yang terkena kompos, itu bisa dibeli di toko. Apalagi ada yang dari pemerintah yang bersubsidi, itu petroganik. Syukur-syukur kalau mau membuat sendiri itu lebih murah, bahannya tersedia banyak di lingkungan kita, baik mau dari limbah kotoran ternak, terutama kandang-kandang ayam, itu kan bisa dimanfaatkan dan bisa mencoba untuk merubah pola pikir kita yang menggantungkan dari pupuk anorganik. Pertama, kita siapkan lahan dan kita cek jenis apa, tanah apa. Karena masing-masing mungkin teori di daerah kami cukup sederhana, pakai pupuk kandang atau kotoran ayam atau kompos yang lain. Karena menurut teori yang direkomendasikan itu kan 1 hektar sampai 2 ton. Kita lihat kondisi tanah tersebut, ada yang bisa lebih dari 2 ton, ada yang kurang. Kalau tempat saya sendiri itu tidak mencapai, jadi sekitar 1 ton lebih 1 hektarnya.
Nah, pemberian atau pengaplikasikan cara menabur itu bisa dilakukan sebelum pengolahan lahan. Karena apa? Biasanya kalau pupuk kandang tanpa di diskomposer atau fermentasi itu bahannya masih mentah. Artinya apa? Kayak kita mau makan, bahan makanan itu masih berupa gabah, itu perlu diproses menjadi beras, menjadi nasi yang siap saji. Nah, untuk itu teman-teman bisa beli di semacam bakterisida model ngetrennya, itu bisa beli di toko-toko pertanian, atau yang lebih gampang EM4 itu ada merek-merek yang lain, bahkan bisa membuat sendiri EM4, gampang dan mudah bahannya. Ya mungkin tidak secanggih apa yang dijual oleh pengusaha-pengusaha yang sudah bermerek, tapi insya Allah tidak kalah hebatnya kalau kita mau bisa mengkolaborasikan dari bahan ini itu macam-macam sesuai dari pengalaman teman-teman masing-masing. Bisa dilihat di internet, bisa dilihat di mana saja, atau mendengar dari cerita teman atau dari mahasiswa yang PKL di daerah masing-masing. Biasanya diajari cara membuat kompos atau pupuk organik, tapi saya lihat tidak ada greget sama sekali. Untuk itu mari ayo bersama-sama membuat lahan kita menjadi organik, khususnya sawah-sawah milik sendiri. Kalau saya tidak menekankan harus semuanya, tapi kalau bisa, walaupun misalnya menggarap sawah orang, bagi hasil itu bisa rembuk dengan yang punya, demi kepentingan bersama untuk menanggulangi kelangkaan pupuk. Jangan sampai petani itu kebingungan, akhirnya mengharap yang tidak jelas, atau memang kalau dilihat dan saya telusuri masih bulet, ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu, jadi bingung aku. Untuk itu ayo bersama-sama mengubah lahan kita menjadi lahan yang bebas dari kimia. Pertama kita lakukan biasa, kalau MT berarti MT musim rendeng, tanaman mau penghujan, itu biasanya lahan kan kering, kita tabur dulu. Karena apa? Mudah. Setelah itu ada air, karena di daerah kita irigasinya irigasi teknis, kita menunggu air sesuai alirannya. Kalau sudah mengalir, kita aliri, kita baca, karena kita pakai sekarang mekanisasi pertanian, berarti pakai traktor. Kalau yang di daerah mungkin masih ada yang pakai sapi atau kerbau, lembu masing-masing. Yang jelas paling mudah sebelum pengolahan lahan. Kalau toh sudah terjadi pengolahan, kita bisa langsung pakai. Nanti menunggu pengolahan berikutnya, pengolahan kedua. Kalau di sini biasanya sampai 3 kali kalau saya sendiri. Pertama mungkin bajak, kedua kalau di sini namanya gerabagi atau pengolahan lahan kedua, biar agak agak lembek tanahnya, yang berupa singkalan tadi keras, karena biar di sini mau musim penghujan itu pengeringan dulu, tanahnya kering. Disingkal, setelah disingkal biar
biji-biji sambil menunggu kita menyiapkan persemaian. Biji-biji rumput biar tumbuh sendiri, ditambah nanti kompos. Setelah itu pengolahan kedua untuk menghancurkan dan membantu membenamkan biji-biji rumput yang masih tersisa. Selang kemudian seminggu biasanya kalau di sini itu sudah mulai cacing. Kalau benar-benar tanah itu subur, cacing itu pasti ada tanda-tanda timbul. Misalnya di singkal hari ini, besok sudah langsung ada bekas cacing, tai-tai cacing keluar. Itu tanda-tanda tanah subur. Nah, kalau mau yang paling praktis itu pakai petroganik, itu karena sudah masak. Nah, nanti pengolahan terakhir kita ratakan, kasih air yang benar-benar tidak usah sampai tidak usah sampai tenggelam, karena nanti keasaman akan naik, jadi pH-nya akan turun dan menjadi asam, jadi kurang bagus untuk tanaman apapun, jenis apapun. Kecuali tanaman rawa memang membutuhkan seperti itu. Kalau kita tanaman padi paling bagus bahasanya, yang penting ada air, macak-macak, bahasa sini nyemek-nyemek kan. Nah, nanti menunggu benih siap, tanah itu sudah sudah benar-benar matang, siap ditanami. Jadi jangan sampai begitu di garu terakhir itu langsung ditanami, tanah itu masih ngeras lumpur, itu belum tidur. Paling bagus sudah tidur, sudah siap tanami, benihnya sudah benih yang bagus, lahannya sudah siap ditanami, insya Allah tidak ada hama atau sejenis. Kalau dari pengolahan tanah biasanya penyakit, baik virus, bakteri, yang sering terjadi biasanya kalau varietas yang tidak tahan seperti 32 itu yang selalu digenangi air, biasanya pertumbuhannya jelek. Nah, paling bagus yang namanya lahan itu bisa ngasih air, bisa membuang, itu insya Allah tanamannya itu pasti bagus. Nah, mungkin itu sekedar dari pengalaman, dan saya himbaukan kepada teman-teman sekalian, terutama petani kelompok sejahtera, ayo bareng-bareng menjaga kelestarian hidup biar ekosistem ini tidak akan putus. Artinya berkesinambungan, saling membantu. Nah, kenapa kadang-kadang serangan wereng atau serangan hama lain mendadak? Karena tidak ada hewan atau binatang yang sifatnya pemangsa atau predator. Karena berlomba-lomba menggunakan obat kimia yang berlebihan, pupuk yang berlebihan, akibatnya tanah itu menjadi mengeras. Kalau istilahnya teman-teman tidak percaya, boleh buktikan dalam satu musim atau dalam musim yang sama, luasan yang sama, jenis padi varietas yang sama, dengan pemupukan yang sama, pasti hasilnya akan berbeda. Karena semakin tahun seharusnya itu semakin nambah, nanti meningkat. Tapi kalau kebutuhannya misalnya 1 hektar 1 kuintal, pada periode berikutnya dalam musim yang sama atau musim rendeng atau ketiga menjelang musim ke penghujan, itu pasti hasilnya akan tidak bakalan sama, kebanyakan menurun, tidak mungkin mau meningkat. Ya kalau kita mau meningkat berarti kita tambahi suplai lagi pupuk anorganik. Tapi insya Allah kalau pakai pupuk
organik? Pertama ya, mungkin kalau masih ragu boleh setengah. Jadi misalnya kebutuhan dalam 1 hektar misalnya sekian kuintal, berapa kurangi, mulai dari 25% kurangi, musim tanam berikutnya kurangi lagi 25% sampai benar-benar tidak membutuhkan pupuk anorganik. Kayak saya dulu berarti proses dari peralihan itu anorganik sampai menjadi organik itu kurang lebih 4-3 tahun, 3-4 tahun itu benar-benar normal. Dari mulai 2008 sampai sekarang saya mengenal itu sebenarnya pupuk organik tahun 2000. Saya mulai mencoba itu 2004 saya pola cara pemupukannya dikurangi ini, kurangi itu, tambah ini, kurang itu. Saya sambil mengamati terjadi menjadi pupuk anorganik saya tidak membutuhkan itu berarti 0%, itu 2008 bersamaan dengan tidak mengkonsumsi atau menggunakan obat kimia. Jadi saya semua mencoba membuat sendiri mulai tahun 2008, coba demi mencoba sambil mencari informasi. Kebetulan waktu itu saya ke lab ke Petarukan, ketemu Pak Sabto, mudah-mudahan masih sugeng. Atas saran beliau saya mencoba pupuk organik lagi membuat, dan saya labkan ke Comal Baru waktu itu Pak Sayid, dan hasilnya sampai sekarang ya mungkin plus minus ada. Karena apa, setiap tahun saya mencoba ini mencoba itu, mana yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman bisa mau mencoba dan bisa dilabkan ke Comal Baru, minta tolong, atau beli alat sendiri itu. Mudah-mudahan, karena hari sudah mulai gelap, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali bisa kita bincang-bincang lagi. Terima kasih.